pokoknya intinya bagi seorang muslim memang diberi pengetahuan yang sangat sedikit. Kita langsung ke malaikat saja, Pak. Saya nanya ke Pak Lobo deh. Karena gini Pak Lobo, Pak David. Ketika saya menanyakan ini, jawabannya ini Pak, pada berbeda-beda Pak. Makanya saya pengen. Ya, silakan. Tanya aja, silakan. Silakan jadi framing dulu. Silakan. Langsung aja tanya Pak. Kamu jangan framing dulu, kamu jawab dulu. Silakan tanya aja. Kamu ngomong dulu, tanya aja dulu. Apa yang kamu nanya, kamu jangan di framing dulu. Oke, sekarang pertanyaan kamu hari ini, kita jawab hari ini. Ayo coba, apa yang kau ngomong? Apa ngomong aja? Ya, jadi gini, kita fokus ke malaikat deh. Malaikat ya. Di Islam memiliki struktur Pak mengenai malaikat, nama malaikat, tugasnya apa itu jelas. Ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Sekarang nanya ke Pak David dari Pak Jujur deh. Ya. Bapak kan manusia Pak ya. Nanti mati dong, bener nggak? Iya betul. Betul. Saya nanya Pak, yang mencabut ruh Bapak itu siapa Pak? Hah? Yang nanti mencabut ruh Bapak itu siapa? Sudah. Mau jawab singkat apa itu mau aja. jawab yang padat? Nah ini yang bikin kisru ini Lobo ini Bu Ti ya, bikin kisru dia emosional. Diam. Setan diam. Sini Lobo ini. Ya, Setan diam. Saya lagi sama Ibnu. Setan diam. Ya, oke. Setan diam. Enggak, tadi Ibnu nanyanya Pak Jujur dulu jawab ya. Oke. Silakan Pak. Pak David dulu Pak. Setan diam. Tapi saya memaafkanmu ya Lobo ya. Ajaran Islam One way dia mulutmu. Surat Al-Imran ayat 159 ya. Saya memaafkanmu. Ya, silakan One way dia mulutmu. Saya diam ya, saya memaafkanmu ya. One way dia mulutmu. Tapi tolong dia mulutmu. Ngomong jangan disela. One way ini lagi dia mulutmu sekarang diam. Kenapa kok jadi cewek? Dia mulutmu. Ya, diam Pak. One way lagi menjawab pertanyaan Ibnu nih. Kapan bisa dijawab? Ya, silakan jawab pertanyaan Ibnu. Oke. Saya jawab Ibnu apa siapa mau jawab Ibnu? Silakan Pak Lobo, silakan. Oh ya, Pak Lobo silakan lah. Ya. Yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan sendiri, tidak ada malaikat. Alkitab tidak mengatakan yang mencabut nyawa manusia adalah malaikat, tidak. Yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, itu titik, selesai. Oke. Jadi gini Pak David, oke. Mau saya tambahin nggak No? Mau saya tambahin nggak No? Berarti gini Pak David ya. Berarti sampai detik ini Tuhan selalu turun ke bumi Pak ya untuk mencabut nyawa manusia Pak ya, betul Pak ya? Kamu goblok lah. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti yang kamu kirakan dia bisa turun naik. Tidak demikian. Karena dia roh. Ya, Tuhan itu roh. Dia ada di seluruh alam. Gini, No. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang mencabut kehidupan. Ingat itu ada di dalam Alkitab kami ya. Satu. Apakah Tuhan itu turun naik? Tuhan kami tidak seperti Tuhan kamu yang turun naik. No. Tuhan kami tidak seperti Tuhan kamu yang harus turun naik. Ya. Seperti malam turun naik. Mengenai yang mencabut nyawa manusia itu Tuhan katanya. Jadi yang mencabut nyawa Yesus siapa? Yang mencabut nyawa Yesus. Jelas. Jangan lari ke Yesus. Jangan lari ke Yesus dulu. Nanti saya jawab kamu. Ini kan diskusi doa. Jadi kalau yang mencabut kan dalam Islam mencabut nyawa itu malaikat atas perintah Allah, atas perintah, atas saya jawab semuanya ya. Malaikat itu saya jawab kamu. Atas pikiran bodohmu saya jawab kamu. Buti, kalau Yesus buka Yohanes 10. Yang mencabut nyawa Yesus buka Yohanes 10. Ya, yang mencabut nyawa Yesus siapa? Yohanes 10 sendiri gitu. Ayat 17 dan 18. Aduh, gimana yang mencabut nyawa Yesus. Buka Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Buka, silakan. Ya, sebentar ya. Bacakan dan jelaskan. Udah diem dong. Aduh, pada tahan diri kenapa sih? Saya jadi bingung mau dikasih. Ini jadi sudah lari kemana-mana nih Ibu ya. Sudah lari kemana-mana ya. Kita layani aja. Iyo. Awalnya bicara tentang roh ini sudah lari ke konteks. Iya. Sudah lari kemana-mana nih oleh one way ya. Buti boleh sebentar Bu, saya bicara Bu. Sebentar nih, mau ini dong. Yohanes berapa tadi? Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17 18 nih ya. Ya, silakan Ibu baca. Sebentar nih, tak ituin ya. Nah, ini dia. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jelas ya?
Tidak ada yang bisa mencabut Jadi nyawa siapa Yesus. yang mencabut nyawa Yesus gitu loh. Yesus Itu pertanyaan saya jelas ya. nyawanya jelas. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Yang mencabut nyawa Yesus nyawa yang menyerahkan itu nyawanya siapa? jelas karena dia Tuhan. Oh, jadi Tuhan mencabut nyawanya sendiri gitu. Nah itu makanya Yesus tidak masuk menyerahkan akal nyawanya. saya. Selesai. Boleh 2 menit. Ya Tuhan mencabut nyawanya sendiri tidak masuk akal saya, David, Lobo. Salah pikiran kamu. Justru pikiran kamu yang ya. bohong. Puasa loh, jangan makan makanan gitu loh. Silakan, Tapi nggak apa-apa lah. silakan. Justru pikiran kamu yang bohong. Sebentar ya. Ya. Ya, jadi Tuhan mencabut nyawanya sendiri. Nah itu ajaran itulah, saya itu rasionalis. Justru pikiran kamu yang bohong. Makanya saya mau menjelaskan. Sendiri. Aduh. Ya. Jadi Tuhan mencabut nyawanya sendiri. Oh my God. Salah besar. OMG. Salah Saya besar. lanjut dengan Pak David sebentar. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, jadi gini loh. Terima kasih Pak David untuk jawabannya. Ya. Gini loh teman-teman Kristen semuanya. Tadi kan sudah diterangkan sama Pak David bahwa ketika nyawa Anda dicabut, yang nyabut adalah Tuhan. Kata Pak David begitu. Mau minum juga boleh. Sebentar. Oh, siapa ini? Ini siapa lagi nih? Jadi untuk teman-teman Kristen yang pernah bicara kepada saya bahwa yang mencabut nyawa adalah setan, ya tolong dibenarkan. Itu salah. Jadi Itu jelas salah. iya, jadi Salah. intinya jawaban dari Pak David adalah yang mencabut nyawa. Karena gini Pak David, saya pernah diskusi dengan teman-teman Kristen. Katanya yang mencabut nyawa adalah setan. Makanya kan saya bingung loh kok begitu. Gitu Pak David. Itu Tidak. siapa yang ngomong, Dok? Siapa Yang berkuasa mencabut Siapa nyawa yang manusia yang adalah Tuhan. mencabut Yang nyawa ngomong? Yesus, yang mencabut nyawa ini ya di dalam Mazmur Pak Jujur. 104. Nah, Saya Apabila pernah- sebentar nih saya bacakan ayat. Siapa itu? Lupa Apabila sebentar saya bacakan ayat. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali Jelas. menjadi debu. Apabila engkau Berarti yang mencabut nyawa rohmu- Yesus adalah Yesus sendiri karena Yesus Sebentar. itu Tuhan. Kan? Apabila Betul. apabila engkau mengambil Oh, iya. rohmu, Ya, saya menghargai. sebentar, Menghargai apabila jangan di framing. apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Yang mencabut nyawa manusia itu adalah Elohim. Ini dari Mazmur 104. Jelas. Iya, dalam Islam kita juga. Cuma lewat malaikat. Itu atas kehendak Allah semua. Jadi pertanyaan saya, yang mencabut nyawa Yesus adalah Yesus sendiri gitu. Kan Tuhan katanya yang Salah. mencabut nyawa manusia itu. Salah. Ayo jawab. Tuhan Salah. menyerahkan, Yesus Salah. menyerahkan. Ayo Ya. Menyerahkan dengan mencabut itu berbeda. Kamu memberikan kepada seseorang sebuah benda Jadi dengan Tuhan dirampas. menyerahkan nyawanya Dengar sendiri dulu gitu. dong. Dengar dulu. Kamu katanya orang cerdas, orang yang berpikir. Kalau orang lagi jelasin, dengar supaya kamu jangan salah pikiran, jangan salah sesat. Kalau saya menyerahkan sesuatu kepada seseorang itu kerelaan saya. Tetapi kalau saya diambil secara paksa, itu namanya merampok. Paham? Boleh sedikit Jadi kalau lagi? Yesus menyerahkan nyawanya itu ada dalilnya. Kemudian di Matius ya, di Injil Matius berkata juga ketika di kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jelas ada ayatnya. Jadi bukan menyerahkan. Boleh Buktinya sedikit, hari ketiga dia mengambil nyawanya kembali dan dia hidup. Itu menyatakan Yesus itu Tuhan. Bukan manusia semata. Dia adalah Tuhan 100%. Oke, Ya, boleh jelas ya, sedikit. Ibu Tia. Ya, silakan. Oh, Dino. iya, Ini kalau ada Yesus pembicaraan Tuhan berarti bersama Tuhan sore, menyerahkan nyawanya yang kepada satu. Tuhan gitu. Tuhan menyerahkan nyawanya kepada dia sendiri gitu. Dengar. Allah itu roh. Aduh. Allah itu roh. Saya menghargai ya Pak Lobo, Dengar, ya, itu keimanan Allah itu kalian. Saya sekali Dengar, lagi ya, Allah saya itu menghargai roh. itu keimanan kamu. Roh Tapi bisa itu tidak mengutus masuk roh. ke akal saya. Dengar. Allah itu roh. Nah, Roh jadi bisa poinnya di mengutus sini roh. loh. Saya sangat menghargai Ya, itu itu adalah jelas. keimanan kalian. Tapi saya tidak beriman dengan membabi buta, tidak. Keimanan bagi saya Itu harus jelas. relasi antara Bukan akal dan begini. hati. One gitu. way. Begini, Itu begini, ada one way. tercatat di dalam Begini. Alkitab. Gimana sih kamu? Kalau tidak ada ayat Alkitab, kamu boleh protes. Kalau ada ayat Alkitab, berarti kita punya dalil.
Sedangkan kamu berbicara tanpa dalil sama sekali. Iya, kamu sudah kasih dalilnya. Nah, sekarang saya jelasin kepada kamu. Kenapa Tuhan menyerahkan nyawanya kepada dia sendiri? Gitu. Ya, jelasin. Saya jelasin kamu. Saya jelasin kamu sekarang. Saya jelasin kamu sekarang. Supaya kamu paham. Ini sudut tidak masuk kepala saya. Silakan. Tidak akan ketemu. Antara sudut pandangan Islam dengan sudut pandang Kristen tidak akan jumpa karena Tuhannya sudah berbeda. Nah, makanya bahwa Islam itu hanya bagi manusia yang berpikir, saya jelasin kamu. Justru hanya bagi manusia goblok. Karena kami berpikir, kami bisa menjelaskan kepada kamu. Ini ada Sofia Sudah jelas. Ya, ini Sofia tuh kasih. Iya, sudah jelas loh, Bos. Sudah jelas. Ya, saya menghargai. Sebentar, kasih kesempatan Ibu Sofia tuh. Silakan tambahkan Bu, apa itu roh dan Ya, jadi jelas bahwa Muslim itu tidak mengenal siapa Tuhannya. Ya, mereka berpikir bahwa kalau sudah Tuhannya satu, itu pasti Tuhan. Ini diam dulu dong. Jin kesambar petir lu diam dulu. Diam dulu, Mbak Nwe. Ibno, diam. Shut up. Ya, lanjut. Ya, mereka tidak pernah mengenal siapa itu Allah yang mereka sembah. Ya, persis seperti kata Yesus, mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi mereka hanya tahu Allah itu satu. Tapi tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak bisa dengar suara Tuhan ya. Tidak seperti Musa. Makanya Tuhan berkata Israel itu mengenal perbuatan tanganku, tapi Musa itu tahu jalan-jalanku. Yang kedua, teman-teman, Allah kita itu roh. Ya, roh itu ibarat nafas. Makanya dikatakan ruah seperti angin. Kenapa dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman dan nafasnya? Mazmur 33 ayat 6. Ketika Allah bernafas dan ketika Allah menarik nafasnya, itu nggak seperti kamu, ya, mengeluarkan CO2 dan menghirup O2. Ketika Allah mengembuskan nafasnya, itu roh atau kehidupan keluar dari dia. Kamu baca sekarang Ayub 34, ya, ketika Allah menarik nafas, ya, itu bukan dia menghirup O2, apa? Terjadi distraction, roh itu kembali kepadanya. Dikatakan ketika Allah menarik nafasnya, roh itu kembali kepada Allah. Nah, karena kalian itu kehilangan kitab Tanak, Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi, maka kalian ada dalam keoonan gobloknya permanen dan abadi. Ngerti ya? Jadi sampai kalian bisa menerima kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, kalian itu gobloknya permanen. Ya, kelihatan banget dari cara kalian berdiskusi. Ya, makanya saya mengatakan saya belum pernah berdiskusi dengan Muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Ngerti nggak kamu, jin kesambar petir? Oke, terima kasih saya tanggapi ya. Anda bilang saya bodoh, Anda bilang saya memaafkan. Memang lu tolol. Memang goblok. 159 ya. Ya nggak apa-apa. Memang goblok. Orang yang menyangka ya, ketika dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia ditemani jin korin. Bayangin itu roh najis yang di Alkitab dikatakan unclean spirit. Ya, bahkan di dalam surat As-Saffat ayat 6 sampai 10 dikatakan mereka setan-setan. Ya, jin-jin itu setan-setan yang kamu katakan disambar petir. Tapi kamu berteman, bersahabat, kamu dikerumuni, bahkan kamu mempunyai teman yang namanya jin korin. Tidaklah demikian dengan Alkitab kita. Yesus mengatakan kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Allah, bukan ditemani jin. Apalagi ada sayatin yang mengalir melalui urat nadi seperti ajaran-ajaran Islammu. Ya, ketika kamu lahir baru, ketika kamu mau Maduh. Oke. Halo. Oke ya. Oke, saya tanggapi ya karena terputus dia. Betul ya. Tuhan umat Islam bukan roh, roh itu batin. Kalau Tuhan itu roh, berarti dia tidak zahir. Sementara zat itu adalah esensi keberadaan yang maha tinggi dan maha tinggi gitu loh. Jadi betul, Tuhan saya bukan roh. Kalau Tuhan saya roh, berarti tidak zahir dong. Lalu berbentuk nggak? Sementara Tuhan itu zahir dan batin. Di hari kiamat kita bisa memandang wajah Tuhan. Ya, ada mau bertanya. Boleh bertanya nggak? One way, boleh bertanya nggak? Bertanya ya, selamat siang dan masuk. Oke, ya silakan. Ya, jadi Tuhan kalian silakan. One way. Keberadaan yang masuk dan Oke, One way. Saya pernah dengar katanya ada beberapa jin datang ke nabimu untuk bersyahadat. Apa betul atau tidak? Jawabannya. Gini ya. Jin itu tidak bisa menerima informasi dari langit. Ya, ketika jin itu yang saya tanyakan itu jawaban saya
dengar dulu, nggak usah Saya panjang-panjang. jelasin dulu kan, biar mengerti. Tolong Dengar jangan dipotong. dulu. Saya jawab pertanyaan Anda. Saya jawab pertanyaan Anda. Tolong jangan dipotong. Ya. Jadi ketika ya mereka tuh mencari-cari loh informasi dari langit, ya kan. Lalu ada Allah mengutus seorang nabi, ya, seorang nabi yang diberikan wahyu atau informasi dari langit. Wajar jin itu datang kepada nabi untuk belajar. Gitu. Pertanyaan Karena saya, bilang, makanya dalam kepercayaan jawab- Islam tidak boleh percaya sama ramalan. Tidak Dengar boleh dulu, sama dengar ramalan dulu. karena tidak ada yang Dengar bisa dulu. dapat Apa pertanyaan dulu. masalahnya dia One way, pertanyaan saya, apakah betul ada jin datang ke nabimu untuk bersyahadat? Itu jawabannya gampang kok, ya atau tidak, itu aja. Iya kan sudah saya bilang dengan yang saya jawab berarti betul dong. Itu kan jawabannya betul. Kenapa? Karena jin Oke, datang. oke. Tidak Sekarang boleh, pertanyaan saya, tidak mendapat informasi nggak usah wahyu. panjang-panjang, Pak. Nggak usah panjang-panjang. Bapak, saya mau tanya, ada nggak surat jin dalam kitab sucimu? Ada surat jin, ada. Menurut Anda, kitab suci itu kitab yang suci nggak? Atau kitab gimana itu? Kalau menurut itu surat dari Tuhan atau dari mana? Coba, kitab itu. Ya, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada nabinya. Kitab suci Pertanyaan bukan kitab saya, yang ditulis pertanyaan oleh saya. Animos atau Oke. anonim, nama-nama. Oke, pertanyaan saya. Jin itu, oke. Saya tanya dulu, jin itu makhluk Tolong apa? ini nggak dubbing, tolong dibenerin dulu dong. Aku suaranya nggak jelas, Iya. jelas ini. Jin itu makhluk apa? Coba. Jin itu makhluk apa? Coba jelaskan dulu. Jin itu adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak dapat dipandang oleh kasat mata. Namanya kita ambil dari akar katanya. Jin dalam bahasa Arab terselubung atau Wah, tersembunyi. bohong, one way bohong. One way, Nabi dengar Muhammad dulu. nangkap jin. Nabi One way, Muhammad dengar dulu. nangkap jin. Tidak menghargai bohong. jawaban saya. Gimana? Nabi nangkap jin Kalian mau di belajar dalam nggak? Mau saya di bawah. kok murid malah menggurui gurunya gimana sih malah dibilang bohong. One way, kamu percaya nggak? Nabi menangkap jin itu diikat di bawah di tiang masjid, tahu nggak? Kamu ngerti nggak itu? Saya tidak membahas ya, saya hanya Oh, menjawab kamu nggak bahas dalilnya itu. ya. One way, coba Ada yang mau pertanyaan ditanya? saya. One way. Menurut keyakinan kami, itu jin adalah makhluk setan, iblis, gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, apakah jin itu diciptakan oleh Allah SWT? Jin itu bukan iblis, setan itu adalah sifat ya. Jin dan setan itu beda. Kalau jin yang mempunyai sifat jahat berarti dia iblis. Jadi jin itu adalah jin yang baik dan yang berarti positif. Nabi Jin itu adalah menangkap energi loh, sifat. sama dengan energi. Sebentar. Ada energi One way. positif dan energi One way. negatif. Nabi menangkap sifat nih. Diikat di tiang masjid. Kau ada saja. Ya, saya mau Ayo. jawab dulu ya. Saya jawab dulu sebentar Pak Mikir ya. Tentang siapa yang mencabut nyawa manusia dari ayat firman Tuhan Mazmur 26 ayat 9. Berkata begini, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Jadi di sini udah jelas yang mencabut nyawa manusia adalah Tuhan, bukan malaikat. Malaikat tidak berhak mencabut nyawa manusia. Karena yang memberikan kehidupan kepada manusia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Bukan malaikat dan bukan setan. Jelas? Terima kasih. Silakan yang lain. Oke, saya mau tanya nih sama One Way. One Way, kalau di Al-Quran, kalau berkumul beribadah dengan jin, apakah itu disahkan oleh agama Muslim dari nabimu atau dari Pak, tolong di ini dulu audionya Pak, nggak jelas ke saya itu kayak putus-putus gitu loh Pak. Coba audio Bapak dibetulin dulu gitu. Oke. Aku tanya, kalau jin ya anggap setan dan segala macam, kalau bergumul beribadah bersama, apakah Allah SBT-mu itu mendengar dari ibadah dari nabimu atau itu diizinkan? Bersekutu dengan jin atau kan saya bilang setan. Pak, jin dan setan itu berbeda ya. Jin itu ada yang baik, ada yang tidak. Sementara ada ya dari surat Anas juga ada
setan dari golongan manusia dan jin. Jadi setan itu adalah merujuk kepada sifat. Nah, iblis ini adalah jin yang mempunyai sifat jahat, namanya iblis. Jadi di sini setan itu adalah sifat ya Pak ya, sifat jahat itu namanya setan. Jadi tidak semua jin memiliki sifat jahat, begitu Pak. Jadi ketika, kan saya bilang, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dari mana sekarang gini? Ada ayatnya, udahlah, itu ada. One way itu berbicara pasti ada dalilnya loh. Dengar dulu. Menyampaikan kalau tidak ada dalilnya loh. Coba tunjukkan One way itu, dalilnya. kan saya itu kalau ngomong itu pasti ada dalilnya itu. Nggak mungkin atas asumsi saya gitu. Tunjukkan dalilnya yang menyatakan bahwa ada yang jin baik, ada. Kami menciptakan kami di sini adalah nahnu ya. Kami itu merujuk kepada pribadi satu, one and only Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada ayatnya, Pak. Ya. Itu dia Coba kasih Imam aja supaya kalian belajar. coba. Nanti saya bukakan ayat Imamat 17 ayat ke-7 Bu Uti. Bukan. Imamat 17 ayat ke-7. Alkitab berkata ayat berbeda mereka. tentang jin. Imamat 17 ayat 7. Saya baca aja. Janganlah baca aja, mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun untuk bangsa Israel. Jadi jin itu dikatakan firman Tuhan, orang yang bersekutu dengan jin itu adalah zina secara rohani. Baik pun jasmani. Selesai, silakan teman-teman lanjutin. Iya. Jadi kita jawab pakai dalil semua ya. Kan sudah saya bilang kan, jin itu, setan itu adalah sifat. Ya jangan kan, sementara setan itu adalah jin yang mempunyai sifat jahat, itu setan. Tidak semuanya jin itu mempunyai sifat jahat. Itu dalam akidah kami loh Pak, ya kan? Ya. Artinya Tuhan Anda tidak mengerti apa itu jin. Iya. Dari mulanya pendusta. Kan begitu. Ya silakan itu keimanan Anda kalau seperti itu. Kalau dalam Islam itu setan itu adalah sifat. Ya. Jadi Sementara gini, setan itu ada yang berwujud manusia dan one way. jin. Jin itu diciptakan atau tidak? Jin itu diciptakan, baca surat Az-Zariyat surat Ar-Rahman ayat 15 kalau nggak salah ya, Diciptakan dari api ya. Kalau nggak salah ayat 15. Karena kalau pertanyaan saya sekarang, Bu Wanwi, apa tujuan Allah SWT menciptakan jin itu? Tujuannya apa? Dalam surat Az-Zariyat jelas, tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada dalilnya dalam surat Az-Zariyat. Jadi kalau saya itu berarti ya Pak, apa yang saya ucapkan insya Allah ada dalilnya loh Pak. Saya kalau berbicara teologi nggak mungkin berdasarkan asumsi. Ya, semua yang saya ucapkan kalau tidak ada dalilnya, saya tidak akan berani tunjukin berucap. ayatnya. Itu surat ke-51 ayat ke-56. Surat ke-51 ayat ke-56. Iya, saya nggak bisa search di sini. Sebentar, one way, sebentar. Kamu kan bilang jin itu adalah sifat. Aku mau bertanya, waktu ajan dikumandangkan, jin bukan jin, itu Pak, setan yang punya sifat jelek di sini, lari terkentut-kentut sampai tidak mendengar. Ini maksudnya apa itu? Kok bisa lari? Gimana Pak? Waktu ajan dikumandangkan kepada saya itu ayat Al-Quran ayat berapa Pak? Itu bukan ayat Al-Quran, itu hadis. Bangsa kamu nggak tahu? Nah, hadis itu saya jelaskan di sini ya Pak ya. Saya hanya menerima hadis yang matanya kuat, ya. Hadis itu kuat. Kalau minimal tidak. Oke, kita coret aja ya. Jin-jin yang tidak tertutup bertentangan itu dengan ya. Al-Quran, karena hadis dengan Al-Quran itu banyak Pak. Hadis itu dibukukan 200 tahun setelah Nabi wafat, gitu loh Pak. Jadi berarti jin tidak terkentut-kentut waktu mendengarkan azan. Berarti waktu azan, jin tidak terlari terkentut-kentut ya. Itu bohong ya. Ya kan saya bilang ya. Ya itu bohong ya. Udah. Makan pewarinya Pak. Ya udah tuh bohong aja lah. Itu bohong. Berarti di kitab kamu itu hati-hati bacanya nih. Kafir. Azan itu membuat jin itu lari terkentut-kentut. Kau nggak tahu itu. Kau tahu apa? Alkitab. Mana tahu kau Islammu? Kau memang berdasar kafir. Jadi begini teman-teman. Menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Jin atau setan atau iblis itu adalah bapak pendusta. Ya kan?
yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jin, setan, iblis semua itu bapa pendusta sejak dari semula, kata firman Tuhan jelas. Silakan teman-teman yang lain. One way, kamu harus diambil sumpahnya dulu nih. Bukan kita harus ambil sumpah dari kentut. Sebentar, mana tahu Islam. Pak Domba ya. Ada domba cilik yang maunya nanya, mulut tapi nggak mau ditanya. Kita harus ambil sumpah dari One Way dulu. One Way, kamu sumpah dulu deh. Kamu seperti Ibnu. Harus sumpah dulu demi Allah dan Al-Quran, aku berkata benar dan jujur. Jangan begitu jangan capek kamu. Iya dong, kamu soalnya kamu itu framing, bohong-bohong. Kalau kamu bohong, ini nggak bakal kelar. Yang maunya nanya mulu tapi nggak mau ditanya. Kamu nanya silakan nanya. Cuma kamu cuma dulu. Ngomong-ngomong, One Way. Oke, saya mau nanya sama domba kecil boleh kan? One Way, ngomong-ngomong percaya jin ada nggak ya? Oh, sebagai orang yang rasionalis percaya itu makhluk metafisika. Ya, karena tidak semua yang kita lihat itu bisa dilihat oleh mata ya. Ada yang tidak bisa dilihat oleh mata tetapi energinya ada. Giliran jin lo percaya, giliran Tuhan Yesus datang jadi manusia lo kagak percaya. Ya itu kan bertolak belakang dengan akal saya, Bu. Ya hak saya dong, gitu loh. Yang jin ente percaya, nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya. Gini loh, Bu, ya. Dalam filsafat Islam, saya bilang Tuhan itu yang menciptakan ruang dan waktu, dan Tuhan mustahil terjebak ke dalam ruang dan waktu. Jesus Christ itu adalah human being like me. Itu keliru besar. Saya jelasin kamu. Yesus terjebak dalam ruang dan manusia sama seperti saya gitu loh. Jelas, keliru. Itu keliru. Saya, Bu Uti. Saya tidak akan mungkin mengimani 1000% gitu loh. Karena bertentangan dengan akal saya. Bu Uti, itu jelas kekeliruan. Dari pandangan Kristen bukanlah demikian. Dari pandangan Kristen bukanlah demikian. Kita harus memahami dulu kenapa Yesus Kristus datang ke dunia ini, kita harus tahu dulu dari mulanya. Sebab tidak ucuk-ucuk Yesus datang ke dunia ini. 300 sekian nubuatan itu menubuatkan Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Ya, kenapa dia mesti datang? Karena dia harus menebus manusia yang berdosa. Ya kan, oleh pelanggaran Adam dan Hawa, makanya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Seperti sebuah adonan kue yang sudah tercemar oleh sesuatu kotoran, maka itu semua harus dibuang karena sudah tidak lagi layak. Demikianlah manusia yang sudah melanggar perintah Tuhan di Taman Eden, itu sudah ada di dalam hakikat dosa. Hakikat dosa ini yang Yesus harus tebus. Karena dari hakikat dosa ini menelurkan dosa kepada keturunannya. Makanya setiap manusia harus mati menanggung dosanya. Artinya manusia itu binasa di dalam kekekalan. Disinilah Tuhan menyuruh, yaitu mengutus firman-Nya, sang firman-Nya, datang untuk menebus. Sebab kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Ya, tidak mungkin Tuhan membatalkan firman yang sudah keluar. Harus ada firman lain yang sama kuatnya. Yaitu apa? Kasih. Hukum kasih yang bisa membatalkan itu. Ya, disinilah kemahakuasaannya Tuhan memerintahkan, menurunkan sang firman yang menjadi manusia, yang dikandung daripada Roh Kudus menjadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Ketika Yesus menyelesaikan seluruh perintah Bapa, dia kembali kepada Bapa dan dia mengutuskan Roh Kudus. Artinya apa? Manusia sudah dikembalikan kepada hakikat yang semula. Tetapi kalau manusia melanggar dan melakukan dosa, itu tanggungan kamu sendiri. Ya, jadi hakikat dosa sudah ada di dalam setiap manusia. Yaitu iri hati, dengki, cemburu, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu sudah bibit dosa di dalam diri manusia. Nah, ini harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat, bukan mudah-mudahan selamat. Jadi Yesus datang bukan atas kemauan dia sendiri, tapi atas perintah Bapa yang memerintahkan Yesus turun ke dunia ini. Makanya tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Tidak ada satu manusia di kolong langit yang bisa membunuh Yesus. Maka dia menyerahkan nyawanya.
Ya, dia menebus manusia, dia menyerahkan nyawa dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Ya, silakan. Oke, jadi Pak Lobo gini ya, konsep manusia berdosa itu tidak sesuai dengan akal sehat saya juga. Ya, di dalam Al-Quran tidaklah Allah menciptakan manusia itu menjadi khalifah, ambassador of God, wakil-wakil Allah di bumi. Jadi manusia itu fungsinya apa diciptakan Tuhan menjadi khalifah. Khalifah itu adalah wakil, ambassador of God, wakil-wakil Tuhan di bumi. Ya, jadi di sini manusia dilahirkan berdosa. Maaf sekali lagi, itu tidak masuk dalam akal sehat saya. Tapi kalau itu menurut Pak Lobo, tidak ada satu manusia atau ayat. Silahkan, gitu. Tidak ada ayat yang mengatakan manusia itu diciptakan sebagai. Ketika saya menyampaikan sesuatu, ketika saya bilang fungsi manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, ada ayatnya dalam Al-Quran. One way dengar, itu maksud saya. dalilnya. Sebentar. Ketika saya tidak berbicara teologi, pasti menggunakan dasar-dasar ayat kitab suci, gitu loh. Iya, kalian tunjukkan saja ayatnya. Sebab di Alkitab tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa manusia diciptakan itu sebagai wakil Tuhan. Manusia jadi di sini ada perbedaan ya Pak Lobo ya. Kalau Pak Lobo dalam keimanan Pak Lobo manusia itu diciptakan sudah berdosa, dalam keimanan Islam manusia itu diciptakan suci dan fungsi manusia diciptakan menjadi ambasador. Dengar, jangan di framing. Jangan di framing. Manusia diciptakan itu dalam keadaan kudus. Manusia diciptakan dalam keadaan kudus. Jangan kamu framing. Jangan kamu framing. Manusia diciptakan dalam keadaan kudus. Jangan di framing. Jangan di framing. Kembali ke roh. Dengarkan aku, Wanwi. Selesai ini tadi. Ya, domba kecil silakan. Ini pertanyaanku masih belum selesai nih sama. Dengarkan aku dulu ya. Waktu Nabi Muhammad bertemu Musa menanyakan tentang dosa, Musa berkata Adam. Lalu Adam dan Musa berdebat. Jangan salah, Adam menjawab Musa. Jangan salahkan aku. Sebelum aku diciptakan, Allah sudah menetapkan saya berdosa 40 tahun. 40 hari 40 tahun. Mana ayat dalilnya? Tunjukkan dong ke sini tunjukkan ke sini. Sekarang debatnya maafnya saya tidak menanggapi ya. Kalau nggak ada datanya ya. Kalau domba kecil, Wanwe itu berarti nggak tahu apa-apa tentang agamanya dengan hadis-hadisnya. Jadi berbeda Pak. Yang matanya kuat, saya mau baru melayani. Ya berbeda dong. Kita mau berasumsi Pak. Karena ini masalah ya udah, ya saya itu sifat saya begitu. Satu-satu. Coba dengar aku. Ini one way. Nah, saya sampaikan kamu. Kita kembali ke roh tadi ya. Dalam menurut Kristen. Baik pun menyembah itu jin atau setan, itu sangat dilarang keras. Dan itu sudah menduakan Tuhan. Dan di Islam juga jangan menyembah. Orang Islam tidak menyembah jin ya, beribadah hanya kepada Allah. Iya karena berdoa, iya karena hanya kepadamu lah ya Allah hamba beribadah dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Udah jelas. Tidak ada umat Islam menyembah jin, tidak ada. Kata siapa tidak? Kalau beribadah itu bersama-sama dengan jin, bagaimana? Ya, umat Islam itu baca surat Toha ayat ke-14. Innani anallaha itu kan pengakuan kan? Innani aku itu bukan pengakuan. Bukan pengakuan. Yang saya maksud ya sudah, saya menjawab kok Anda nggak terima. Saya tanya dengan dalil kok. Oke, Anda terima dengan dalil. Yang saya tanyakan di sini dari tadi itu belum clear. Yang saya tanya di sini, apakah boleh roh beribadah bersama dengan rasul atau nabimu? Apakah doanya itu diterima oleh Allah SWT-mu apa tidak? Itu karena kamu kan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sudah sangat jelas ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ya hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu dalilnya sudah sangat jelas ya. Tetapi ada jin-jin yang ingkar, yang suka berbuat jahat. Nah itu yang termasuk jin kafir. Kalau jin beriman tidak. Oke. Sudah jelas itu jawaban saya. Saya menggunakan dalil loh Pak. Oke, tidak bisa, saya terima. Jadi dalil begini ya. Sebentar. Dengar azan kok lari terkentut-kentut. Aduh. Lo terus gimana? Sebentar Pak. Sabar Pak. Jadi begini ya, dalam aturan Kristen itu sebentar, saya mau kasih tahu nih Pak Mikael Mesianik ya, Pak Mikael Mesianik itu device not connected Pak, nggak bisa nyambung ke atas, nggak bisa dinaikin. Ya, Ibu T, ya. Tolong buka Markus ayat 8. Markus 5 ayat 8.
Tunggu sebentar, nah ini kan Saya bacain aja Pak ya, ribet soal Markus, ini Pak. Markus 5 ayatnya ke-6, Bu. Markus 5 ayat 6, saya baca Alkitab aja nih. Ya. Markus 5 ayat 6. Itu tentang Yesus mengusir roh jahat, bahwa Iya. One Way. Bu, Di sini saya ada tekan kamu ya. telepon, saya turun bentar, lalu saya masuk lagi ya. Saya turun sebentar saja, Jangan lalu kabur saya masuk kamu lagi dari Bu, saya. ya. Ya, ya. Saya Silakan. turun sebentar, mau sholat duhur dulu, 15 menit lah. Yoi, Ya, Pak E, udah yoi, waktunya duhur soalnya ini. Pak E. Oke. Habis itu insya Allah saya masuk lagi ya, beres sholat duhur ya. Assalamualaikum semuanya ya. Lu waktu sholat jangan kumur-kumur ya. Ada air yang masuk. Iya. Markus 5. Dari Markus 5. Oke. Markus 5 ayat 1 sampai 10 lah. Dia kabur, dari situ kabur. Saya sudah tahu. Iya. Mm-mm. Nah, dari Lalu sini sampailah saya mereka di seberang danau di daerah orang Geraza. Ya. Lalu itu tentang Yesus ya, Yesus mengusir Iya. roh jahat. Ini saya tekankan lagi, kalau mereka berbicara lagi Tuhan itu siapa? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, adalah Elohim, Putra Allah, Firman Allah. Ini sudah komplit. Iblis menyembah Tuhan sampai bersujud dan mohon. Ini iblis yang berkata, ya, bukan manusia. Kalau manusia masih kita menang. Ini iblis. Jadi siapapun yang menentang ini, ayat ini, jelas itu adalah iblis. Sekarang terus Bu, baca dulu. Ini saya jelaskan. Iya. Dari Simon? Ya, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliapan di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ya. Di sini iblis mengatakan dengan berteriak sangat nyaring. Itu roh iblis yang merasuki orang itu kan. Semua kita paham lah orang Kristen kan. Berarti roh itu adalah bentuknya apa? Banyak. Setan, iblis, jin kiprit dan segala macam. Nah, dia berteriak dengan apa? Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Ingat, Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Ini perkataan iblis. Ia berteriak iblis. Oke. Nah, demi Allah jangan siksa aku. Sekarang siapa yang berani mengatakan demi Allah? Demi Allah ini dia mengangkat jangan siksa aku dan kembalikan aku kan. Ini iblis Bu. Nah terus ayat 8. Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawab, "Namaku Legion." Artinya kami banyak. Ini adalah yang diadopsi dan dianut salah paham, salah konsep. Kenapa? One Way mengatakan iblis, Allahnya SWT menciptakan iblis kan, setan. Kemudian dia menciptakan roh dan segala macam. Ini sudah jelas. Makanya dia lari terus dari tadi. Ini maksud arti saya untuk rekan-rekan dan kawan-kawan kita. Saudara seiman. Jadi di sini sudah jelas. Dikatakan Yesus anak Allah Maha Tinggi. Demi Allah. Siapa lagi? Kalau bukan Yesus itu sendiri. Ini bukan pencobaan. Tapi mengusir. Bahkan iblis yang berteriak. Legion artinya kami banyak. Kami itu bukan hanya 4, 5, 10. Ratusan. Itu angka kami. Legion. Nah makanya dari One Way. Dia jangan mengatakan hal yang tidak mungkin. Seperti di surat 72 ayat 19. Muhammad beserta jin beribadah. Bahkan menggerubuli. Dan di sini sudah jelas.
ada dua Bapa, yaitu satu Bapa kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadikan firman. Ada di Yohanes 1 ayat 1. Sebab firman itu sudah menjadi manusia. Ya kan? Dan roh Allah ada di dalam Yesus. Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Ini artinya bisa kita bantah, mereka mengatakan ini Yesus, iblis sendiri. Berarti konsepnya kalau manusia yang mengatakan kita keok, makanya saya bilang patahkan dulu ini, gitu kan. Makanya saya tadi dia lari-lari terus ke sana kemari karena dia tahu sudah kesalahannya. Tidak ada namanya Allah atau pencipta itu menciptakan iblis atau roh jahat. Tuhan hanya menciptakan yang baik di mata Allah sebelum Lucifer jatuh ke bumi, ya kan? Nah, di sini saya tegaskan sampai ke ayat 10, kemudian ia bertanya ke orang itu, siapa namamu? Yang mulia itu sudah. Yang ke-10-nya ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah babi sedang mencari makanan. Lalu roh-roh minta kepadanya, serulah kami pindah ke dalam babi-babi itu, maka Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat. Nah ini tadi jin kipir, setan, iblis ini yang masuk. Nah, dan memasuki babi-babi itu ke kawanan babi yang kira-kiranya 2000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau dan mati lemas. Akhirnya apa? Babi yang mati, tapi bukan roh atau setan, iblis, legion ini yang mati, babinya yang mati, gitu. Dia akan terus inilah namanya pembebasan dari 1000 tahun yang lalu. Cocok kalau One Way berkata Allah SWT menciptakan setan, iblis, dia. Kenapa? Dia adalah roh pendusta. Di sini sudah jelas ayat ini, tidak bisa dibantahkan lagi. Nah, kalau manusia kita bisa fair, tapi ini iblis, setan itu sendiri, roh dari legion itu sendiri. Kami banyak perhatikan di sini. Ini kita bisa membantah ini, menyatakan bahwa roh Yesus itu bukan hanya omongan atau perkataan mereka. Mana Yesus itu Bapa? Ini iblis sendiri yang berkata dan tunduk terhadap Yesus. Bukan mereka ngawar di padang gurun dicobai 4 hari. Oh, itu konyol itu. Ya, mungkin inilah kita berbagi wawasan, ya kan, dengan saudara-saudara. Makanya dia sering kabur. Saya orangnya paling tidak suka menjelek-jelekin, apalagi sedang berapologit. Saya tidak mau dengan orang yang kepalanya itu kaku. Gitu. Tidak mau mendengar. Itu sudah jelas. Tidak ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Roh penyesat. Semua omongan kata-katanya itu najis semua yang keluar. Sumpah serapah. Mungkin di sini untuk saudara-saudara di Markus 5 ayat 1 mungkin 11. Kalau mau saya tambahkan ya. Bagi kita. Dia lari terus tadi, makanya dia tidak berani. Makanya mau saya giring, kamu mengatakan Allahmu menciptakan iblis, setan dan segala macam. Bahkan di suratnya ayat 72:19 berkatakan Muhammad digerombolkan dengan iblis. Sedangkan iblis itu tidak boleh bersama dengan manusia. Justru kita ini harus dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan pun tidak ingin umatnya kita ini, anak-anaknya, digeromboли iblis. Itu sudah jawabannya. Makanya jelas Nabi dan Muhammad itu adalah satu. Nah, konsepnya sudah jelas. Muhammad ingin seperti Yesus, tapi yang dikonsep itu salah total. Ini sudah kita pelajari. Nah, mungkin di sinilah di Markus ini teman-teman mudah-mudahan Yesus bisa berbagi untuk ya, saya mau tambahkan ya. Memang soal roh silakan. Sesuai dengan pengakuan Nabi sendiri, dia mengatakan dia mengatakan dia nggak tahu. Aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu aku hanya diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Aku tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit.
roh itu urusan Tuhanku gitu. Sebetulnya kalau saya lihat dengan jeli ya, ketika dia mengatakan roh itu adalah urusan Tuhan, itu artinya jelas Tuhan kita itu, dia mengklarifikasikan bahwa Tuhan kita yang benar itu adalah Tuhan yang roh, karena dia jelas mengatakan roh itu adalah urusan Tuhan. Sedangkan Tuhan kita itu adalah roh. Nah jelas roh Tuhan kita itulah Tuhan yang benar, seharusnya seperti itu. Dan ketika dia mengatakan dia tidak tahu soal roh, ya memang iya, ya kan? Dia tidak tahu sama sekali, karena Tuhannya itu zat, tidak ada pemberian pengetahuan tentang roh. Yang memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi itu semua dari Allah gitu loh. Ya, dan roh Allah itu sudah ditempatkan di dalam hati manusia. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang roh, sebetulnya memang tidak tahu. Semua orang juga tidak mengerti. Tetapi Alkitab kita dengan gamblang menyatakan, memberitahukan kepada kita apa itu roh. Ya, ada banyak sekali di dalam Alkitab, ya, tersebar kemana-mana, berceceran di mana-mana kata roh itu. Ya, kata roh itu disebut berkali-kali di dalam Alkitab. Itu artinya tidak ada yang disembunyikan mengenai roh itu. Ya, entahkah itu roh huruf kecil, roh huruf besar, jelas diberikan pengetahuan kita. Makanya jelas di situ dikatakan bahwa kita ini adalah Tuhan, menyembah Tuhan yang benar, karena Muslim sendiri Muhammad sendiri mengatakan roh itu urusan Tuhan, dan Tuhan kita itu berurusan dengan roh, dan kata roh itu banyak sekali tertulis di Alkitab. Ya, dari ininya aja terbesit banget. Nabi Muhammad mengatakan ya, bahwa Tuhan itu roh, dialah yang tahu yang gaib-gaib gitu kan. Dia nggak tahu ya, yang tahu gaib-gaib itu adalah Tuhan, kata Muhammad ya. Yang tahu adalah Tuhan. Nah, Tuhan kita itu jelas adalah Allah yang gaib, begitu ajaib, begitu besar engkau, tidak dapat terselami, kata Raja Daud kan. Ya, dia bilang Tuhan itu yang gaib-gaib. Lah itu dia, Tuhan kita itu yang gaib. Tuhan dia nggak ada gaibnya. Dari mana Anda bisa mengatakan dia Tuhan yang gaib ya? Pernyataannya nggak ada gitu kan. Bahkan dikatakan bahwa Allah ada tempat bergantung. Bagaimana Anda mengatakan dia bisa bergantung, tempat bergantung? Tidak pernah terbukti bahwa dia pernah menyembuhkan manusia. Tidak pernah terbukti dia pernah mengusir setan-setan. Bagaimana Anda bisa bergantung kalau punya masalah? Dia tidak punya mujizat sama sekali gitu. Ya, jadi betul ya, ayat di tempat mereka sendiri itu jelas mengindikasikan. Ya, sudah jelas. Kuarsi itu adalah dewa pangan. Dan kita sudah mematahkan mereka. Ya, dan itu kan batu hitam adalah Hajar Aswad adalah dari kuarsi kan, penyembahan dewa pangan. Iya. Yang dipegang adalah sun, yaitu bulan. Nah, di sini kan sudah dipatahkan. Kalau mereka lagi kayak dikatakan Bapa, Anak dan Roh pun, mereka kurang yakin. Kalau ini saya pasti. Markus 5 di sini sudah menjelaskan kalau Yesus itu adalah Allah yang mati, itulah Elohim. Firman yang bersama-sama dengan Allah dalam diri Yesus. Itu kan pada intinya adalah Mesias itu yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi, kaum umat bangsa ini, ya kan? Orang yang diurapi yaitu Kristus. Nah, ini sudah terjawab semuanya sudah. Makanya dia tadi lari-lari terus sana sini. Saya tidak mau gamblang seperti itu. Saya mau langsung tembak ke intinya. Makanya dia panas tadi dengan kata-kata roh itu. Nah, karena kalau Shalom, gantian boleh 1 menit. Ya, silakan. Oke, sebentar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Markus 5 ini di ayat pertama sampai 7 sampai bisa menjadi patokan buat kita dan saudara-saudara kita semua ya kan, untuk mematahkan kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan iblis pun yang mengatakan engkau Mesias Allah mungkin ya kan. Ya. Oke, lanjut Bapak. Salam ini Pak Ladiara, Pak Anu. Ya, saya nggak lama, paling lama 2 menit. Saya kalau komentar selalu singkat tapi tapi dalam. Oke. Tuhan memberkati aja ya. Yesus sampai berkali-kali mengatakan bahwa Halo. Ya. Clear nggak suara saya? Iya, langsung Pak. Iya. Kami dengar Pak, silakan. Ya. Jadi gini Bu, shalom ya, shalom semua ya. Jadi gini, Yesus berkali-kali mengatakan dalam Injil bahwa Yesus itu sudah tertulis dan dinubuatkan di tanah perjanjian lama. Misalnya, dia berkata, jika kamu membaca Musa, kamu akan tahu bahwa Musa menulis tentang aku, itu kata Yesus. Atau berkali-kali Yesus mengatakan, supaya nubuat yang di kitab Yesaya misalnya tergenapi. Ya kan, berkali-kali Yesus mengatakan. Demikian pula murid-muridnya, para rasul juga berkata bahwa Yesus itu tertulis di tanah. Sehingga kita orang Kristen zaman sekarang
Nggak perlu ngemis-ngemis atau ngais-ngais perjanjian lama. Karena Yesus sendiri udah menyatakan gitu loh, bahwa dia ada di perjanjian lama. Dan ada ratusan bahkan ribuan kita bisa melihat situ. Nah sekarang saya kasih perbandingan. Misalnya si Paul Zhang, dia kan klaim sebagai nabi. Terus si Paul Zhang itu menulis sebuah buku. Kitab lah. Terus murid-muridnya Paul Zhang berkata, oh Paul Zhang ini ada di Injil, gini. Padahal Paul Zhang sendiri nggak ngomong. Berarti murid-murid Paul Zhang lebih pintar dari Paul Zhang dong. Nah, tahu kan maksud saya? Ya. Iya, nah, gitu. ngerti. Kalau Kristen nggak perlu ngais-ngais Alkitab karena Yesus sendiri yang bicara. Saya udah ada di tanah, ada ayatnya, ada dalilnya. Karena akhirnya kita nggak perlu cari-cari ke kitab-kitab mana ngemis-ngemis, ngais-ngais gitu loh. Karena udah tertulis. Sementara kalau yang lain misalnya lah, saya anggap kan murid-muridnya Paul Zhang, misalnya Paul Zhang nabi, dia klaim, tapi Paul Zhang nggak nulis bahwa dia ada di dalam Injil misalnya. Terus di masa depan murid-murid Paul Zhang yang percaya Paul Zhang sebagai nabi, Paul Zhang tuh udah ada di Injil loh. Padahal Paul Zhang nggak pernah tulis, nggak pernah bilang. Artinya murid-murid Paul Zhang lebih pintar dari Paul Zhang, paham kan? Gitu aja sih. Thank you. Iya. Iya. Nih Pak Wanwe masuk lagi nih. Ya, sudah selesai itunya Kak Pak Wanwe. Saya harus turunkan satu orang siapa ya tadi yang mau Oke, biar saya turun, Bu. Oh, Pak Tulus ya? Saya turun. Jangan. Lanjut. Nah, saya mendengar aja di bawah sama rekan-rekan iya, saudara. Pak Tulus ya. Ini enak baku hantam di bawah ini kayaknya. Iya. Ya, ini Pak Ibu Sofi masih mau bicara, Bu Sofi. Ada one way nih. Ya, silakan selamat. Pak One Way sudah selesai kah? Ya, sudah selesai kah? Jadi begini ya Ibu ya. Ini memang kita berbeda pemahaman, saya tidak menyamakan. Kalau dalam Islam itu manusia diciptakan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi atau wakil. Contohnya kan ada orang kaya, lalu ada pengemis ya. Si orang kaya ini bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa Engkau tidak memberikan rezekinya kepada pengemis itu? Kasihan sekali pengemis. Lalu Allah berkata, Aku menciptakan engkau untuk memberikan rezeki kepada pengemis itu. Ya, sebetulnya itulah fungsi manusia diciptakan itu dalam Islam loh. Ini saya. Apa sih Allah bisa ngomong kayak gitu Pak? Dari mana? Ya, ini kan literatur ya Bu ya. Jadi fungsi manusia itu apa? Sebagai wakilnya di bumi. Ketika ada orang susah, kita punya misalnya sedikit rezeki, kita bantu orang susah itu. Itulah fungsi kita diciptakan. Tadi katanya fungsinya hanya untuk menyembah dia. Fungsinya itu kan fungsi. Ya. Beda kan dong. Fungsi tahu nggak fungsi? Fungsi dengan tujuan beda. Kalau tujuan untuk beribadah kepada Allah. Mana sih Pak Wanwe? Pertanyaan saya Pak Wanwe, Tuhan mana sih yang gila banget disembah gitu? Dia menciptakan manusia hanya untuk menyembah dia gitu. Ya, padahal ya memang manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Kan dalam surat Az-Zariyat. Menyembah atau beribadah, Pak? Ya, beribadah dengan sama saja gitu. Saya menggunakan kata beribadah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan orang kafir? Apakah Tuhan sendiri juga tidak menciptakan dia gitu? Bukan Tuhan yang menciptakan orang kafir, Pak. Oke, saya menggunakan dalil ya. Saya besar ya, Budi, saya dari surat At-Tin ya. Ya, karena saya masalah ketuhanan ini tidak boleh dengan asumsi saya sendiri gitu, ya, Budi. Saya baca asumsi dulu juga, ya. Ya enggak, kan Budi bertanya, saya menjawab. Ya, orang kafir itu siapa yang ciptakan sehingga Allah mengatakan bahwa Dia menghasung setan-setan untuk membuat orang kafir itu melakukan dosa. Nah gini ya, saya jawab ya pertanyaannya ya, Budi dengan dalil ya, surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik, fitrahnya suci, punya akal dan pikiran. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ketika manusia yang fitrahnya itu suci, ya dibekali dengan oleh Allah kesempurnaan, tetapi dia kafir kepada Allah, melakukan kejahatan dan sebagainya, maka Allah tempatkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Lalu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya. Nah, jadi di sini kafir atau tidaknya itu manusia, karena manusia diberikan kebebasan kehendak atau free will, Buti.
Jadi manusia itu sekarang pertanyaannya ke tempat Pak, ya. rendahnya atau ke tempat yang sebaik-baiknya mendapatkan pahala, ya tergantung manusianya itu. Pak, pertanyaannya adalah ketika Allah yang sudah menciptakan mereka, yang telah membuat mereka kafir sekafir-kafirnya, adakah orang kafir itu mempunyai kesempatan untuk tidak menjadi kafir lagi? Kan Tuhan yang menciptakan, Pak. Kalau misalnya Tuhan yang menciptakan, tadi kan Bapak bilang, Tuhanlah yang membuat dia menjadi kafir sekafir-kafirnya. Nah sekarang kalau orang yang sudah dibuat kafir itu ada kesempatan untuk dia bisa menjadi tidak kafir. Karena ini kan kalau Bapak... Saya kira jawabannya masih relevan dalam surat Atin itu ya, Buti ya. Ya itu artinya Allahnya nggak berkuasa dong, Pak. Manusianya bisa melawan Allah. Manusia ditempatkan serendah-rendahnya atau mendapatkan pahala yang tidak akan putus ya tergantung manusianya. Kan manusia punya kebebasan surat Maryam 83, surat Maryam mengatakan 83 ya. Sesungguhnya Allah ayatnya. Ya, sebentar, Maryam 83 ya, sebentar saya lihat ya. Kita tambahin dulu sebentar. Mungkin ini udah berubah lagi nih kayaknya ya. Maryam. 119 kalau nggak salah. Apa? 119 surat Maryam itu. Emang apa yang saya mau ngomong? Maryam 83 nih ya. Sesungguhnya Allah telah membuat orang kafir itu menghasung setan-setan. Ya kan? Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ini perkataan Tuhan atau apa, Pak? Pertanyaan saya, Pak. Yang membuat orang kafir itu berbuat maksiat itu adalah Tuhan sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, bisakah orang kafir itu kembali menjadi orang bertobat, Pak? Gitu. Oke. Surat Maryam ayat ke-83. Alam taro anna asalna. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi kan di dalam Islam itu hidup ini adalah cobaan. Oh ya. Ketika ada setan, ya. One way. Tanya one way. Potong maaf one way. Aku nanya siapa yang mengutus setan-setan itu? One way. Aku sebentar. Aku nanya dulu sebentar. Aku potong sedikit. Siapa yang mengutus setan-setan dan jin-jin itu untuk menyesatkan itu? Siapa yang mengutus? Oke, saya jawab ya. Jadi Allah itu menciptakan setan dan malaikat, keduanya fungsinya berbeda. Kalau setan diciptakan untuk menggoda manusia berbuat jahat, sedangkan malaikat itu sifatnya positif, membantu manusia untuk melakukan hal-hal kebaikan. Makanya saya bilang kan fungsi manusia itu membantu. Jadi yang ngutus setan-setan dan jin itu siapa yang ngutus? Dan malaikat diciptakan oleh Tuhan kedua-duanya. Yang mengutus Tuhan, karena dalam Islam itu hidup itu adalah cobaan. Siapa yang ngutus? Siapa yang ngutus? Aku jawabnya panjang kepada setan. Ya ampun, kalau hati kita condong kepada setan, maka kita akan menjadi orang kafir, gitu loh. Siapa yang ngutus? Begitu. Siapa yang ngutus? Siapa yang ngutus? Condong kepada siapa yang ngutus? Kamu jawabnya kok panjang amat? Siapa yang ngutus? Bentar, Wanwe. Siapa yang ngutus? Ya, sebentar, Pak. Gimana Boti mau jawab langsung disela begitu loh, Boti? Ya, sebentar. Pertanyaan saya paling gampang. Ya, kalau Allah lah yang mengutus setan-setan untuk membuat orang kafir berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kalau misalnya orang kafir itu tidak jadi berbuat maksiat, itu artinya Allahmu kurang berkuasa. Jadi, gitu kan? Tapi kalau misalnya orang kafir itu tidak bisa berbuat apa-apa, ini artinya Allahmu tidak mengasihi dan bukan menciptakan manusia untuk menyembah dia, gitu. Itu maksud saya. Dalam Islam itu ya, manusia Ya, Pak Frans, silakan Pak Frans. Dari Pak Frans diam aja. Ya, silakan. Tadi katanya one way kan setan itu sifat, ya. Nah, ini kan Allah SWT mengutus setan-setan. Apakah setan-setan di situ sifat juga, one way? Ya. Silakan One Way jawab. Jadi tadi kan One Way bilang ketika saya menjawab jangan dipotong ya. Ya Ibno, ya ampun si Ibno. Ketika saya menjawab jangan disela ya. Saya bilang setan itu adalah sifat jahat. Ya. Nah, lalu kalau jin itu mempunyai sifat jahat, berarti dia adalah iblis. Berarti jin itu kan dibagi dua. Setan itu betul sifat. Jadi manusia, jin yang memiliki sifat jahat itu namanya setan.
Oh, jadi Allah SWT mengutus jin-jin begitu ya? Juga. Manusia yang sudah dikendalikan oleh sifat yang jahat itu. Jadi Allah SWT mengutus jin-jin ya, menurut surat Ar-Maryam itu tadi ya? Ya kan, karena di dalam Islam itu hidup ini cobaan. Apa cobaan? Ya, ada dua dalam diri manusia itu, kebaikan dan keburukan. Jika manusia condong kepada kebaikan, berarti dia akan selamat menjadi orang yang beriman atau orang yang believer, orang percaya. Tetapi jika hati manusia condong kepada kebaikan, mau nanya. Wanwe, aku mau nanya. Kasih Palidara. Boleh ngomong nggak? Kasih Palidara. Ya, Palidara sebentar, aku mau nanya sebentar aja. Aku mau nanya. Wanwe, aku mau nanya. Jika Tuhan menghendaki orang berbuat kafir, apa orang itu bisa menolak, Pak? Ya nggak bisa lah, Pak. Kalau bisa menolak, Tuhannya nggak maha kuasa. Enggak lah, tanya Pak Wanwe, biar Wanwe yang nanya. Biar Wanwe yang jawab. Gimana pertanyaannya? Jika Tuhanmu, Allahmu, mau orang itu berbuat kafir, apa orang itu bisa menolak? Kan saya bilang, manusia itu diberi kebebasan kehendak atau free will. Mana bisa kamu mengatakan kau goblok kalau dia sendiri lah yang... Itu kan dalilnya surat Atin itu loh. Tuhanmu, Allahmu yang maha, ini kok Allahmu yang maha kuasa kok? Iya, bisa nolak. Dalam Islam itu, ya, hidup itu adalah cobaan atau ujian hidup itu. Manusia yang lebih condong sifatnya pada kejahatan. Pertanyaannya, itu manusia yang mengikuti orang apakah orang manusia yang mengikuti bisikan setan, begitu loh. Wanwe, ini dalam teologi Islam loh. Anda hormati loh. Pertanyaannya begini, Wanwe. Apakah orang itu bisa menolak jika Tuhanmu mau kafirkan seseorang? Ya, apakah manusia itu bisa menolak? Sebetulnya itu hidayah, kekafiran itu semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Jika manusia itu hatinya sudah tertutup, dia sudah tidak akan bisa menerima kebenaran. Berarti kita nggak bisa nolak ya? Kita nggak bisa nolak ya? Kita nggak bisa nolak ya? Iya. Nggak bisa nolak ya? Jadi Tuhanmu buat apa? Free will dari mana? Cahaya Tuhan gitu loh. Makanya dari mana? Free will-nya dari mana? Kamu nggak bisa nolak. Ya. Jatuh kepada kekafiran, mata hatinya sudah tertutup gitu, punya mata tapi tidak bisa melihat. Orang yang Allah kehendaki untuk menjadi kafir, gitu loh. Dan barang siapa yang Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Jadi kita biar enak gitu, tidak satu orang dulu. Palidara kasih Palidara dulu. Tadi Palidara nunggu lama. Ya. Silakan Palidara. Ya siang Memang kalau ada one way. Dari tadi saya dengar bicara kofar kafir. Sekarang harus tahu dulu artinya kafir itu apa. Siapa yang kafir? Kafir itu dari bahasa kafaro, artinya tertutup. Makanya jangan mudah tersinggung kalau dibilang kafir. Iya, benar, nggak apa-apa. Sekarang sebentar dulu, one way. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Yang kafir itu siapa? Artinya yang kafir itu bagaimana? Berarti one way belajar dulu. Kafir itu artinya kufur. Kufur itu adalah orang yang sebentar dulu. Kafaro. Iya, yang kafir itu siapa? Dengar dulu, sebentar. Cerdas dulu dong. Saya ngomong. Kok kamu takut sama saya, One Way? One Way, kamu belajar dulu. Yang namanya kafir itu petani. Petani menanam jagung, menanam benih itu menutup dengan tanah, itu kafir namanya. Belajar dong, One Way. Ya, petani itu yang disebut kafir itu petani karena dia menanam. Kafir itu artinya menutup. Menutup yang ditanam. Itu kafir. Coba belajar dong sastra Arab. One Way. Ya, orang yang menanam kafir itu sebentar dulu. Kamu baca namanya kafir itu yang di Arab itu yang disebut kafir itu petani. Petani itu dia namanya kafir.
Karena apa? Dia itu menanam menanam benih, kemudian dia tutup pakai tanah, itu namanya kafir. Udahlah, Pak Lidara, Anda baca Al-Quran saja tidak bisa sosok tahu bahasa Arab. Karena Al-Quran itu memakai istilah itu. Ya, belajar one way. Oke. Kalau kamu sebentar one way. Sebentar. Arab itu bukan Islam. Ya, kamu harus belajar tradisi Arab. Ya, jadi Arab itu bukan hanya Islam. Ya, kamu jangan ngajarin ikan berenang, bukan bebek. Bebek nggak bisa berenang. Itulah bodohnya kamu. Ya, one way. Sekarang saya tanya. Kamu kafir aja kamu nggak jelas. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang jin, kamu bilang sifat. Setan kamu bilang sifat. Terus untuk apa? Terus tadi saya dengar katanya manusia ada yang jin. Benar nggak? Manusia juga ada jin. Jin ada yang manusia. Artinya terselubung atau tersembunyi. Udah, kamu itu jelas. Aku sebetulnya nggak mau kasih mutiara kepada babi, mulut babi. Justru saya mengibarat one way. Saya memberikan peribahasa kepada kamu. Kamu ini anjing yang kembali kepada muntahnya. Seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Kamu itu one way. Kamu suka jilat muntahmu sendiri. Makanya kamu seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi kamu bilang ada jin adalah manusia. Ya, ada yang manusia. Kamu mutiara pernah Tuhan mau mengatakan memberikan mutiara kepada mulut babi. Kamu tahu mutiara itu apa? Ya, babi itu apa? Kamu tahu nggak? Bukan. Mutiara itu Alkitab. One way. Alkitab mutiara. Jadi Alkitab nggak akan bisa dimasuk kepada babi. Jadi Alkitab nggak akan diterima oleh babi. Itu maksudnya memberikan mutiara kepada mulut babi. Begitu loh. Iya, Al-Quran bukan mutiara. Al-Quran bukan mutiara. Al-Quran bukan mutiara. Gitu loh. Al-Quran batu hitam. Iya, jadi kalau mutiara itu Alkitab, firman Tuhan Yesus itu mutiara. Kalau Al-Quran bukan mutiara, jangan pakai itu. Nggak ada Al-Quran sama apa. Kamu nggak makan babi. Kamu nggak makan babi, kamu haram makan babi. Jadi nggak. Sekarang saya tanya, sebentar, Pak King David, saya mau tanya. Tadi dia bilang jin ada manusia yang jin. Jin itu diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari apa, One Way itu? Kul a'udzu birabbin nas. Oke. Kita jawab dengan real ya. Ada manusia. Wajar, kata Yesus juga. Jangan kasih mutiara kepada mulut babi ya. Ada manusia jadi tadi sebentar, jangan muter-muter dulu. Pertanyaan saya, jangan jadi anjing kembali kepada muntahnya. One way. Saya tanya, kamu bilang tadi jin ada manusia jin. Jin jadi manusia, manusia adalah jin. Sekarang manusia diciptakan dari apa? Jin diciptakan dari apa? Bisa saya jawab, kamu diam ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Jangan muter-muter ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, ya, lalu raja manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu adalah makhluk yang sering membisikkan kejahatan. Ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ya, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu ada dari golongan jin dan manusia. Manusia yang sudah dirasuki bisikan
negatif atau jahat, manusia yang sudah dirasuki oleh bisikan negatif, kejahatan, itu artinya golongan setan dari golongan manusia. Dalilnya surat An-Nas, surat terakhir, surah ke-114 ayat ke-6. Jadi setan itu sifat, setan itu sifat. Ya. Oke, kalau setan itu sifat, ngapain? Kalau setan itu sifat, ngapain ada Gundurwo, ada iblis, ada ini wujudnya roh atau sifat itu? Itu berwujud makhluk atau sifat itu? Saya tidak bisa menanggapi Gundurwo ya. Kalau jin saya mengimani karena jin hal gaib. Kalau Gundurwo saya tidak bisa. Kamu mengimani, makanya bedanya itu one way. Kalau orang Kristen itu dilarang, itu namanya syirik. Ya, itu dengar dulu. Tadi bacot kamu ngomong, saya dengerin. Sekarang dengerin. Ya, one way. Kalau di orang Kristen itu dilarang untuk percaya kepada jin, kepada setan. Untuk percaya saja dilarang. Karena itu namanya menduakan Tuhan atau syirik di dalam agama. Kalau manusia, sebentar, dengar dulu saya ngomong dari tadi. Jadi kalau ada ajaran yang mempercayain jin sama setan, itu berarti ajaran setan, one way. Kalau ada ajaran yang untuk mempercaya jin dan setan, itu berarti ajaran setan. Kalau ajaran Tuhan, jangan. Nggak boleh percaya. Gitu. Iya. Itu namanya yang percaya sama setan. Waduh, dengar dulu. Kalau di Tuhan, di Kristen iman kita itu tidak boleh percaya kepada jin dan setan. Kalau percaya kepada jin dan setan itu ajaran setan namanya, begitu. Silakan. Hanya mempercayai adanya saja, tidak bertanya, tidak meminta kepada jin, itu kufur. Jadi begini, saja, gitu. Pak Makanya saya bilang, teman-teman, jangan kasihkan mutiara kepada mulut babi, gak akan benar. Tadi sudah saya bacakan bahwa jin, setan, iblis itu bapak pendusta, dari mulanya pendusta. Jadi termasuk karakter jin, karakter setan, karakternya iblis itu adalah pembunuh, pendusta. Itu, dan itu sifat mereka. Sifat mereka adalah pendusta, penipu, pembunuh dari mulanya. Jadi kalau dikatakan jin, setan, iblis itu adalah sifat, ya itu memang sifatnya membunuh, berdusta, menipu manusia. Jin itu bukan sifat, yang jadi sifat itu setan. Jin yang memiliki sifat dengar, menurut Alkitab, jin, setan, iblis itu semua adalah sifatnya pendusta dari mulanya, pendusta, bapak pendusta dari mula, kata Alkitab seperti itu. Nah, kalau Anda berkata itulah sifat manusia, memang itu dari jin semua. Kenapa? Orang yang kesetanan itu dari setan. Ya, orang yang membunuh contohnya itu dari setan. Ya, Lobo ya, contohnya kamu sering kesetanan ya. Ucapan-ucapannya kasar. Kamu yang kesetanan. Kalau kamu benar kesetanan. Yang kesetanan kamu. Ada ayat Al-Jin 72 yang mengatakan Muhammad dikelilingi jin. Jadi setiap orang yang berdoa di masjid juga dikelilingi jin. Salah satunya kamu. Makanya sifat kamu jadi setan. Betul. Jadi iblis. Oke, bisa saya jawab gini ya. Begitu. Jadi ayatnya sudah jelas. Nah, sudah jelas. Sekarang pertanyaan saya ke kamu. Kenapa Al-Quran itu menjadi kitab dongeng? Seven Sleeper ada di situ. Cerita dongeng bisa masuk dalam bukumu. Kenapa demikian? Coba jelasin. Termasuk Zulkarnain. Silakan kamu jelasin tentang Zulkarnain dulu. Kan saya bilang. Siapa Zulkarnain, lahir di mana, tahun berapa, abad berapa, berbahasa apa? Diam, gimana kalau mau menjelaskan kamu aja nyerocos mulu. Ya, jelasin. Ayo jelasin, saya dengar. Jelasin. Jelasin. Ya. Kenapa ada dongeng-dongeng umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran? Supaya menjadi pelajaran bagi kita.
ya supaya menjadi pelajaran. Jadi Allah itu tidak semata-mata mewahyukan sesuatu itu. Ya. Oh, jadi mengut dongeng. Jadi mengut dongeng untuk masukin. Oh, jadi mengutin dongeng. Ya Allah. Terima kasih. Kafir kau. Oke, itu adalah Terima kasih. Berarti Al-Quran memang dongeng. Terima kasih banyak One Way. Terima kasih banyak. Dengar semua orang-orang yang mendengar siaran Ibu Uti. Sudah dikatakan oleh One Way. Al-Quran itu dongeng. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Itu sudah dongeng, sudah cerita dongeng. Selesai. Ya, fix. Berarti itu adalah buku dongeng. Fix. Itu buku dongeng. Kisah-kisah terdahulu itu. Silakan. Mari kita dengar dulu. Apa? Supaya apa? Sudah selesai. Terima kasih. Ketiga ayat Al-Quran berisi kisah-kisah umat terdahulu. Supaya untuk apa Allah wahyukan itu kisah-kisah itu? Supaya menjadi pelajaran bagi kita, jangan seperti mereka. Gitu loh. Berarti Al-Quran itu buku cerita dong. Al-Quran buku cerita dong. Al-Quran buku cerita. Ya ampun, lu kafir lu. Kafir lu, waduh kafir. Kafir manusia. Saya tanya. Al-Quran buku cerita dongeng. Kacau ini orang. Kacau ini orang. Waduh, jelas ya teman-teman, semua jelas ya. Jadi benar. Jelas. Jadi gini, Paking David, teman-teman semua. Jelas bahwa gini loh. Tadi One Way mengatakan bahwa jelas bahwa Allahnya itu mungutin dongeng-dongeng yang sudah dibuang. Dimasukin ke dalam bukunya, dia ceritain lagi. Ibu Kasur sama Pak Kasur dulu juga pendongeng. Jadi Ibu Kasur dan Pak Kasur itu pantas disebut Allah karena dia pendongeng. Karena dia mengambil dongeng-dongeng untuk dimasukin di bukunya, buku dongengnya dia. Jadi One Way sudah mengatakan terima kasih One Way. Jadi memang jelas ya, karena itulah. Jadi bukan kitab suci itu ya. Ya, oke, makasih. Terima kasih. 25 ayat 5. Ya, Al-Furqan 25 ayat 5 ya. Dan ya. Jadi Al-Quran itu adalah berisi lautan ilmu ya. Ada ilmu tentang fisika kuantum di dalam Al-Quran, ada ayat tentang delikasi waktu di dalam Al-Quran, ada ayat tentang penciptaan bumi di dalam Al-Quran. Begini teman-teman. Fenomena penciptaan bumi saja ada di dalam Al-Quran. Jadi gini, contohnya. Begini teman-teman. Kalau soal ayat yang mengatakan penciptaan langit, bumi, lautan, daratan dengan segala isinya, itu One Way punya Tuhan. Itu asin lagi pahit. Tuhanmu terlambat. Kenapa saya katakan Tuhanmu terlambat? Karena penciptaan langit dan bumi, laut, daratan dengan segala isinya itu sudah diciptakan oleh YHWH jauh ribuan tahun yang lalu. Sebelum ada Al-Quran sudah dikatakan menciptakan langit, bumi, laut, daratan dengan segala isinya. Nah, Tuhanmu datang di abad ke-7, itu sudah ada bangsa-bangsa, sudah ada peradaban, sudah ada langit dan bumi. Jadi Tuhanmu menciptakan langit dan bumi yang mana? Apa yang datar? Silakan jelasin. Mau tanya. Langit bumi yang datar itu dalam Alkitab. Bumi punya 4 penjuru. Berarti kalau bumi punya penjuru, bumi itu datar dong. Bumi dihamparkan. Bumi dihamparkan. Bumi dihamparkan, ada ayatmu. Surya gitu loh. Bumi dihamparkan, saya tanya. Al-Quran yang jawab bukan. 27 ayat 88 sudah sangat jelas bumi itu berotasi. Gini Paking David, teman-teman semua. Paking David. Sudah jelas di sana bumi berotasi pada posnya. Pak Lidara, silakan Pak Lidara. Ya gini teman-teman Paking David semua ya. Jelas bahwa buku itu bukan buku suci. Kalau buku suci nggak pernah ada dongeng. Buku suci kebenaran semua, kebenaran. Dan yang akan terjadi, yang sudah terjadi, dan yang sedang terjadi. Itu buku suci namanya. Kalau dongeng, semua orang bisa bikin dongeng.
Dongeng Sangkuriang bisa dibikin jadi buku suci. Yang percaya aja, yang itu yang nggak punya otak gitu loh. Silakan. Tadi nggak connect ya, device-nya not connect ya, Michael Messianic ya. Oke ya, jadi gini ya. Coba Al-Quran itu sepertiganya itu kisah-kisah ngomong sama Allah mengawinkan itu supaya menjadi pelajaran bagi dia bisa kita. ngomong hari ini Supaya menjadi pelajaran bagi kita. kemudian langsung dibantah dia. Ya kenapa Allah mewahidkan itu? Ngomong sama dia. Kita jangan seperti Fir'aun gitu loh. Rame amat ini kita dapat pelajaran bagi orang yang berpikir hanya sepertiganya. Udah diam pada rame pas ini kita tanya Ibnu dulu. Al-Quran itu adalah objek daripada Udah lu diam aja lawan lu kan suka sibuk. Sekarang kita minta konfirmasi dari Ibnu ya. Ibnu tadi Pak Wanwe mengatakan betul ya, Al-Quran itu berisikan dongeng-dongeng untuk memberikan pelajaran. Sepertiganya kisah-kisah terdahulu, jangan di-framing ya. Sepertiganya adalah isi kisah-kisah terdahulu. Silent please. Dengar dulu aja ini supaya menjadi pelajaran bagi kita loh. Gitu. One way silent please. Pelajaran bagi Terima umat kasih. Muslim ya. Dongeng-dongeng yang ada di Al-Quran untuk pelajaran bagi umat Muslim. Gimana Ibnu jawabmu? Apakah kau setuju? Boleh, ya gini Buti. Oke, ya, jadi sebentar aja Bu. Paling saya 3 menit aja. Jadi gini. Ya. Teman-teman sekarang sama Bang One Way. Ini saya gini aja Buti tinggal klik aja di Google. Itu kok di Google orang nanyain pertanyaan kamu? Sebentar. Ya. Tadi kan Bang One Way sedang mengutarakan mengenai Al-Quran, ayat Al-Quran. Terus teman-teman Kristen itu mengatakan, oh itu kan hanya dongeng gitu kan. Sebenarnya ini Buti. Di dalam Al-Quran pun sudah ayat yang berbunyi seperti itu. Bahwa ketika Nabi Muhammad atau teman-teman Muslim sedang mengatakan Al-Quran, selalu diolok-olok oleh teman-teman yang mohon maaf ya, non-Muslim. Itu kan hanya dongeng orang dahulu kala. Jadi kita, saya dan One Way sudah sebentar. Saya dan One Way. Lu jangan bilang kita ngolok-ngolok dong. Kamu nggak boleh gitu dong. Kamu nggak boleh gitu. Kita nggak ngolok-ngolok. Kita memang mencari itu memang ada di situ. Nggak ngolok-ngolok. Kamu gimana sih? Jangan di framing gitu dong. Kan nggak benar itu. Kami tidak mengolok-ngolok ya. Tapi cuma kami mendapatkan ada cerita dongeng di dalam Al-Quran. Bukan mengolok-ngolok. Makanya kami pertanyakan ya. Kenapa kok bisa ada gitu loh. Ingat kami tidak ngolok-ngolok ya. Kok kamu framing sampai ngolok-ngolok. Itu nggak benar kamu. Ya, jadi begini tadi Ibnu ya. Saya tanya ke One Way. Seven Sleeper itu kan ceritanya sudah ada ratusan tahun sebelum lahirnya Islam. Dan bisa masuk ke Al-Quran menjadi wahyu. Itu kenapa dia bilang memang itu cerita-cerita dongeng itu sebagai pelajaran oleh SWT. Sebagai pelajaran masuk ke dalam buku Al-Quran. Maka saya bilang terima kasih. Bahwa Al-Quran itu berisi dongeng-dongeng. Begitu, saya sudah terima kasih sama dia tadi. Tanya Pak Lidara tuh. Betul nggak Pak Lidara? Kamu itu jagonya memframing ya. Dengar dulu si Ibnu ngomong, Mas Ibnu ngomong. Dengerin dulu dong. Sudah dengar nggak semua tadi? Ya, teman-teman dengar nggak semua tadi dia ngomong? Kalian potong-potong. Teman-teman dengar nggak semua? Kasih waktu kita menjelaskan. Tanya dulu. Ya, dengar lagi. Kamu diam dulu. Dengar lagi. Kamu diam dulu. Saya tanya. Silakan. Domba kecil dengar nggak tadi saya ngomong begitu? Ini Lobo ini yang dengar ini Lobo kecil. Biarkan dong Mas Lobo yang ngomong sampai beres. Bentar ya, bentar yang lain. Kita dengarkan Pak Ibnu. Ya, kita dengar Ibnu. Silakan. Tadi belum selesai dia ngomong. Ya, silakan Ibnu. Gini Buti, saya sedikit aja ya 1 menit. Jadi ya untuk teman-teman semuanya, apalagi ada Bang One Way juga sama-sama Muslim. Jadi gini Buti, saya sudah kasih linknya Bu di private chat. Itu bukan untuk saya, kamu ceritakan buat yang lain dong, bukan untuk saya. Iya, itu gini. Ngomongin aja di sini biar semua dengar. Jadi gini Bu, ya. Jadi gini. Apa gitu loh. Ceritakan ya, aja. Iya, itu oke. Jadi gini. Contohnya Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 13. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tusla 'alaihi ayatuna qala asatir awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat dari Al-Quran, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu, gitu loh. Makanya saya tidak akan berdebat, karena dalam Al-Quran pun sudah ada jawabannya. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang saya mau jawab sebentar, Ibnu. Saya mau jawab sebentar, Ibnu.
Ya, kamu mengatakan itu sudah dikasih tahu ya pada ada dongeng. Nah, di dalam Al-Furqan 25 ayat 5, dongengan-dongengan terdahulu dimintanya untuk dituliskan ya. Dituliskan, maka dibacakannya lah ya dongengan-dongengan itu siang, pagi dan petang. Masalahnya Ibnu, ini bukan cuma sekedar slogan, tetapi memang kita bisa buktikan ya. Tadi seven sleeper itu kan memang ada. Ya, itu kan perkataan dari Nabi untuk membela diri. Tetapi kenyataannya ketika dibuktikan memang pernyataan bahwa dongengan-dongengan itu ada. Itu yang bisa yang harus kamu buktikan apakah betul seven sleeper itu bukan dongeng. Itu ya, Pak One Way sendiri sudah mengakui. Ya, udah selesai. Ya, nggak usah dibahas lagi. Sudah selesai itu. Dia sudah akui, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, Pak Manwe. Kalau Islam nggak percaya bahwa itu. Iya betul, saya sudah mengakui pasti orang-orang kafir itu bilang Al-Quran itu adalah dongeng. Itu kan ayat yang dibilang Mas Ibnu itu isinya begitu. Jadi Mas Ibnu tidak kaget. Jadi Mas Ibnu itu tidak kaget ada ayatnya dalam Al-Quran. Pasti orang kafir itu bilang Al-Quran itu hanyalah dongeng. Injil, tapi saya akan menjelaskan di sini. Isi sepertiga itu adalah kisah-kisah terdahulu supaya apa? Menjadi pelajaran bagi kita gitu kan. Al-Quran itu lautan ilmu. Oh, jadi pelajarannya dari sekarang pertanyaan. Coba tanya dia. Oke. Dia bilang Al-Quran itu lautan ilmu. Oke, sekarang kita tanya Al-Quran lautan ilmu. Gitu loh. Oke. Ya, saya tanya kamu, Al-Quran lautan ilmu. Ya, dikatakan bumi ini ya digendong oleh Nun, ikan paus atau ikan besar. Mana apakah ayatnya? Bisa kamu buktikan? Nah, kualitas kamu itu, bisa buktikan ada hanya bahwa bumi ini dipangku atau digendong di sini saya jelaskan oleh kemudian. Nun. Coba kamu jelasin dulu. Mana ayatnya ikan paus digendong ikan paus? Coba kamu jelasin dulu. Akan kamu muslim harus tahu dong. Kamu muslim harus tahu dong. Coba Pak CDP dia menolak apapun. Coba jawab dulu. Dia menolak apapun yang tidak masuk akal yang ada di Alkitabnya. Saya kasih kamu ya, coba kamu baca ya. Diam dulu. Diam dulu. QS 68 ayat 1 baca. Fisika kuantum ada ayatnya. Diletasi waktu ada ayatnya. Ada ayatnya semua. Mana ayatnya mana? Coba kamu buktiin. Buktiin dulu. Oke. Tentang bumi berotasi saya kasih ayatnya ya. Mana? Coba buka. Gimana sama bumi berotasi? Mana? Tolong atur dulu saya 3 menit aja untuk menjelaskan semuanya itu. Mana? Bumi rotasi ya, coba buka. Ada bumi berotasi mana? Diam semuanya ya. Dengarkan dulu ya. 3 menit untuk Pak Wandri selesai. Ketika kita melihat dari satelit, kita melihat bumi itu berotasi kan, berputar pada porosnya kan? Ya, lihat dari satelit kan, bumi berotasi berputar pada porosnya, ya kan? Oke, kita baca surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-88. Dan engkau mengira gunung itu diam di tempatnya. Tunggu dulu, itu yang kita lihat, tunggu dulu, Mas. Kamu punya bukti kamu itu ketika kamu dijelaskan, kamu pasti memotong. Katanya mau penjelasan. Secara sains. Tunjukin secara sains. Tapi kok kamu memotong loh, tunjukin secara sains bahwa itu bumi berotasi. Tunjukin secara sains. Tunjukin dulu. Jangan gimana mau menjelaskan dipotong-potong. Di mana saya diskusi sama saya gini, One Way. Jangan pakai ayat dulu. Sebelum pakai ayat. Sebelum kamu pakai ayat, kamu tunjukin dulu secara sainsnya bahwa bumi itu berotasi. Silakan. Ya, sebentar, jangan pakai ayat dulu. Tunjukin jangan dulu. Diganggu dulu, Pak Wemi. Silakan aja. Silakan tunjukin. Jangan pakai ayat ya. Oke ya. Tunjukin secara sains. Jangan ada yang potong tolong ya. Kalau nggak saya turun nih. Buat apa diskusi? Nggak masalah ya. Tapi kau tunjukkan kepada kami secara sains. Tunjukin bahwa bumi itu berputar. Secara sains bumi berotasi berputar, lihat satelit. Ya. Bumi memang berotasi berputar, makanya lihat ayatnya. Jangan lu ngomong dulu. Ayatnya apa? Ayatnya mana? Ayatnya 27 ayat ke-88. Diam kalian dulu. Buka An-Naml.
Tak dulu. Diam kalian. Dan engkau Tunggu dulu, mengira satu-satu dulu. gunung-gunung yang engkau Dia tetap di tempatnya. Pak Mikir, dia belum jelasin Nggak, Bu, saya secara nggak bisa sains. jelasin loh, Bu. Si Lobo ini ngomong nyerocos terus loh. Pak Lobo, Tidak mau menjelaskan loh. biarkan. Lobo, Tadi kan Lobo, mau kamu itu diam. menjelaskan. Saya mau menjelaskan. Sebentar. Kamu mau menerima atau tidak, itu kamu saya menjelaskan saja. Sebentar. Kamu tadi Ya, diam, menjelaskan kamu diam, saya menjelaskan. Iya, Kamu ganggu aja kamu diam dulu. Kamu diam, saya jelasin kamu. Waktu Nah, kamu Bu, dia itu menjelaskan nggak tadi. intelek loh, nggak intelek dia si Lobo itu. Ya, kamu diam dulu dong. Tadi kan kamu menjelaskan dipotong sama Pak Mikir. Kenapa kamu nggak ngamuk sama dia? Setan lu ya. Enggak nama. Kenapa lu nggak ngamuk sama dia? Saya ngomong baik-baik sama lu tahu. Kamu diam ya, biar saya jelaskan ya. Kamu cukup Kamu kurang ajar banget ya. Dah, Pak Lobo kurang sabar. ajar banget ya. Menghujat, itu Buti loh. Itu mempermalukan kalian loh, Buti loh. Ya, sabar Pak Lobo, sabar. Ya. Nama ayat berapa, Dek? Diam ya, Lobo ya. Ya, nama berapa? Kita pengen tahu nama berapa. Adi 88. 27 ya. Dan kira gunung-gunung itu engkau kira tetap di tempatnya, padahal gunung-gunung itu berjalan sama seperti awan yang berjalan. Karena Allah Maha mengetahui. Coba kita lihat di satelit, ya. Gunung itu berjalan kenapa? Karena gunung dan pulau itu menyatu kan? Ya, gunung-gunung itu berjalan kenapa? Karena pulau-pulau itu berjalan berotasi pada porosnya. Dan engkau kita mengira gunung itu diam di tempatnya, itu yang kita lihat. Tapi ketika kita melihat satelit, bahwa bumi itu berputar, berotasi. Padahal gunung-gunung itu berjalan sama seperti awan yang berjalan. Kalau hal sepele sains tingkat dasar aja kalian tidak paham, mau ngomong apa lagi gitu loh. Percuma kasihkan mutiara kepada mulut babi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lobo, biar saya Pak. Manuel, boleh saya ngomong, Oke. Udah ya. One way, kalau kamu berjalan itu bagaimana? Kabur dia, sudah kabur. Saya mau tanya. Oh, kabur. Kabur. Kalau dia bilang bumi itu bergerak. Saya mau nanya itu tadi. Saya mau tanya dia tadi, Pak. Saya mau tanya dia tadi. Kita misalnya ke gunung api nih, Jogja. Ya, saya naik sepeda motor atau naik mobil ke Jogja. Kalau gunung api itu bergerak, saya tidak akan bisa nyampe ke sana karena dia bergerak. Saya mesti nguber dia. Bagaimana dia bisa berkata gunung itu bergerak secara sains? Kalau dia hanya bilang itu dari satelit, itu bohong. Paking David, sebentar. Yang dia katakan bukan bergerak, Pak, berjalan. Lain berjalan dengan bergerak. Berjalan, betul. Dia berjalan. Kalau berjalan itu pasti perlu kaki. Ada perpindahan tempat, Pak. Ada perlu. Iya, dan perpindahan tempat itu perlu ada penggerak. Penggerak itu antara kaki atau roda. Baru dia bisa berjalan. Kalau bergerak itu nggak usah perlu ada kaki juga dia bisa bergerak. Bergeser, bergerak itu bisa. Harus dibedakan dulu berjalan dengan bergerak. Ini makanya tadi sudah jelas dia katakan bukunya itu dongeng. Jadi apapun yang ada tertulis di bukunya itu dongeng. Kalau namanya dongeng itu bukan suatu kebenaran. Dongeng itu berarti bukan satu yang harus diikuti. Karena dongeng itu adalah khayalan. Atau imajinasi. Jadi apa yang dia omongin, bergerak, berjalan, itu semua dongeng yang tidak perlu diikuti dan itu bukan kebenaran. Itu aja Pak, titik, nggak usah banyak debat gitu. Ya, itu dia. Ya udah kesimpulannya itu aja. Selesai dia tuh. Kesimpulannya gitu. Kalau menjawab kan perlu mulut ya Pak ya. Benar gak Pak? Betul. Iya, Pak Cengkeh silakan. Pak Cengkeh belum bicara dari tadi teman-teman. Oh iya silakan. Ya. Sebenarnya Pancing David dongeng, tapi maksud saya gini, contekan itu yang perlu kita apa betul kok bisa sampai itu sama, berarti contekan. Kalau contekan itu bukankah itu jadi suatu tulisan manusia? Itu yang kita pertanyakan, apa betul Allah pencipta sampai mencontek satu cerita? Itu yang harus kita pertanyakan tadi, Pak King David. Iya, gini ya. Tadi dikejar dulu tentang jin dan setan. Saya sudah mau tanya tentang ini. Kalau setan itu sifat, kok bisa kentut? Tapi ada loh ayat di dalam Al-Quran, jin itu berasal dari iblis. Cuma saya lagi cari-cari tadi. Memang. Jin itu berasal dari iblis. Itu berasal dari jin, salah Bu.
Hah? Iblis itu berasal dari jin. Yang diciptakan Iya, Allah iya. itu malaikat dan jin. Iya itu Dan dia, jin yang ada memberontak ayatnya. kepada iblis. Ya itu ada. Saya nggak catat Nah, sih, lupa. tentang tadi jin itu kan sifat setan kan adalah sifat jin. Nah, sifatnya kok bisa kentut dari mana? Sedangkan jin diciptakan Allah untuk menyembah Allah kan? Kenapa ada azan kok jinnya kabur? Sifatnya kabur, lari terkentut-kentut, itu satu. Tadi dikejar juga tentang Seven Silver. Gak usah banyak bicara, biar dia jelaskan. Gua yakin umat Islam akan jelaskan terpuyuh-puyuh, kencing-kencing. Jangan ditabrak-tabrakin, akhirnya gitu, lewat. Padahal itu momen bagus. Kemana-mana jadinya. Iya, ada langsung tambahin lagi lagi masalah lagi, jangan. Itu satu masalah aja mereka bingung, yakinlah. Kejar terus. Pak Domba kecil. Tadi si One Way nolak. Dia tidak percaya bahwa itu jin terkentut-kentut. Itu ya masalahnya dia nggak terima itu. Itu ada di hadis Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Dia akan mengatakan itu doif. Dia pasti mengatakan itu doif, Pak. Ya, ini tadi Pak siapa? Pak kritisi Omnivora mau ngomong, kasihan nih. Silakan Pak, dari tadi kan. Jangan soal makanan ya Pak, kritisi. Ya. Kritisi. Jangan masalah makanan. Ya maklum ya, kita lagi tegang ya. Jadi sama saja soal apa saja. Ini sudah pergi sih, siapa ini? sudah pergi One Way. Ya, sebenarnya kita saya ingin bertanya. Saya mau lanjut ke bertanya ukuran. Oh iya baik, Uti dan kawan-kawan semuanya. Sebenarnya saya mau bertanya soal frase atau terjemahan yang banyak kali dikatakan jangan melampaui batas atau jangan berlebih-lebihan. Itu yang saya mau tanyakan dalam Al-Baqarah 168. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah itu diterjemahkan sebagai jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Nah, batasan jangan berlebihan itu sampai di mana? Karena kan kalau batasan jangan berlebihan itu ke masing-masing pribadi saja, itu kan batasannya dalam hari tertentu kan sempit. Nah, kalau batasannya tentang di sekitar manusia, di sekitar pribadi, itu lebih luas dan lebih standar moralnya lebih tinggi, bisa maju dan meningkat. Itu saja, beliau sudah tidak ada ya sudah. Ya Pak Gamet, silakan. Ini ada Pak baru nih, Pak RDH. Kita kenalan dulu ya Pak RDH. Selamat siang Pak RDH. Mungkin closing statement ya Pak. Sudah 3 jam saya ada aktivitas lagi. Nanti sore kita balik lagi. Pak RDH. Selamat siang Pak RDH. Ya, Pak Gamet baru masuk juga, silakan Pak Gamet kalau mau memberi closing statement. Dari tadi ngikutin kan? Iya, jadi tadi sebenarnya saya hanya ingin tanyakan kalau memang setan itu adalah sifat, apakah sifat itu bisa dilempari dengan bintang? Karena fungsi bintang itu digunakan Allah untuk melempari setan. Itu pertama. Kedua, apakah setan itu bisa kentut? Ketiga, dalam hadis mereka mengatakan bahwa Allah tidak suka dengan orang yang tidak berbuat dosa. Artinya, kalau dikatakan dalam hadis tersebut bahwa kalau orang tidak mau berbuat dosa, maka Allah akan menggantikan mereka dengan orang yang berbuat dosa. Itu yang tadi yang mau saya tanyakan tentang cuman karena sudah pergi dia tadi One Way tadi ya saudara. Makanya sebenarnya mungkin karena dilihatnya tadi settingan saya, karena setiap kali saya masuk dilihatnya si One Way itu biasanya dia tuh langsung kabur. Lalu tentang kafir tadi, kalau misalnya dibuka dalam kes 3 ayat 5 siapa yang kafir sebenarnya? Di sana akan tampak bahwa mereka yang tidak mengikuti Isa itulah yang sebenarnya yang adalah kafir. Itu yang tadi yang mau saya perdalam, tapi sudah keburu kabur ya sudahlah. Terima kasih, begitu saja saya rasa ya. Terima kasih.
Ini saya baca, cuma saya lupa sebentar. Jadi kalau Ya, kita sebentar. bahas jin, setan, itu keren itu. Ya, tadi Bapak bilang ini benar itu. Bahwa meteor itu untuk menembak para jin. Sedangkan jin itu berusaha naik ke atas untuk mendengarkan firman Allah, mencuri. Akhirnya ditembakkan sama meteor itu. Tetapi ada azan, kenapa ini pada lari? Sedangkan jin yang dikatakan gara-gara MKC itu yang mengeluarkan Muhammad sembahyang dikerumuni jin, kok bisa? Itu dikejar terus. Bagaimana jin ini? Tadi katanya Tuhan Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah Allah. Sedangkan jin yang berusaha mencari firman Allah dilempari. Berusaha mendengarkan ada azan kabur. Nah terus gimana? Itu kita kejar. Banyak. Kumandangkan azan aja di surga ya. Bingung sendiri mereka kalau itu. Biar bingung Kumandangkan azan. Bingung sendiri, ya. Kita timpun. Terus ini gimana? Tadi kau bilang ini. Terus ini kayak gimana? Terus ini kayak gimana? Gitu aja. Kalau masalah dongeng kita tanya, ada nggak kisah dari Nabi Adam sampai Yesus yang sama diimani oleh agama lain? Kalau nggak ada sama, dari mana itu bisa? Kalau bukan dongeng, apa namanya? Kan gitu kita tanyakan. Jangan kita tuduh, gak enak. Kita tanyakan aja. Gitu. Ya, teman-teman, saya pikir sudah ya, kita bubar dulu ya. Nanti sore atau malam kita balik lagi. Pak RDH mau ngomong sebentar. Iya, Pak RDH tadi. Ya, silakan Pak RDH. Nggak ada suaranya. Saya kira mungkin dia ketiduran nungguin lama kali. Nah, Pak RDH, silakan Pak RDH. Kasih closing statement. Oh, diem Ya, aja sih. Udah, yang penting kita tahu sekarang pernyataan Al-Quran itu adalah kitab dongeng. Nanti saya potong itu ya. One Way mengakui kitab dongeng untuk Dongengnya juga contekan Bu Udi. Yang ngaku dia mau bilang apa? Dongeng baru gitu. Iya, nggak bisa berkelit dia memang. Mau bilang apa? Memang iya kok. Mau bilang apa ya? Ya terima kenyataan ya. Tapi maksudnya dongeng itu katanya untuk memberikan pelajaran. Ya. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih teman-teman yang di live chat, Muka Rupa, Eko Sinaga, Lajar Mandes, Mamat Pedo, Jamet, Anggelia Sebayong, Dadot, Laskar Pelangi, ya Abu Mat Solar, Mit Kumai, Budiono Sudirman, Hehang, Jumini Sihaputar, Maranata SPM, Titar Biru, Azril, Laskar Pelangi, Eko Sinaga, Bahtiar Simanjuntak, Palidara. Yong, Tony Pariang, Rianata, Darren Ben, Jeffrey Karape, banyak sekali ya. Nini Indrawati, Mamat Pedo, ya Jumini Sihaputar, ya Jin Aprit, Cesi, Dayok Borneo, ya banyak sekali teman-temannya. Terima kasih dan yang lain-lain yang belum disebut namanya, terima kasih. Mari kita tetap ya dukung channel Penatua Utiwati Mena, dukung channel Miss Hadasa, Suryani Pantau, lalu Lidara, iya. Domba Kecil, dan JCC. Apa Pak Gamit? Apa RAK? Iya, ini ya teman-teman ya RAK suka lupa saya ngasih tahu RAK ya teman-teman. Rumah Apologet Kristen, wah mantap ya. RAK mah tempat menakutkan buat Muslim. Iya, kayaknya para Kristuber orang Kristen ini makin jaya, bukan makin jaya ya, makin luar biasa ya, ditakuti pihak lawan. Akhirnya Pak One Way tadi tak berkutik mengaku dengan jujur-jujurnya gitu kan. Ya emang, cuma kan dongeng itu hanya untuk memberikan pelajaran katanya dia ya. Itu dia kesimpulannya ya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita. Bye-bye. Kita